Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliata Aulia Putri dengan NIM C54012211064, berasal dari Gatamala Sadina dan Wirasena Sukaksa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang poin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, peran Pancasila sebagai ideologi negara ini memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila ini dijadikan sebagai patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan juga kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara ini dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai Pancasila akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara ini juga mengalami beberapa masa perkembangan, seperti halnya Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga Reformasi. Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini yang harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara yang berbeda-beda suku bangsa ini. Dengan Pancasila sebagai ideologi negara juga berperan dalam pembentukan UUD Negara Indonesia tahun 1945. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembuatan undang-undang, baik itu tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Oleh sebab itu, dengan adanya Pancasila, maka setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus berdasarkan suara dari rakyat serta cerminan bangsa itu sendiri. Nah, apa aja sih poin-poin penting dalam sila Pancasila ini? Yang ada 5 yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang harus kita amalkan yaitu yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan jadi kita tidak memaksakan kepercayaan kita kepada orang yang berbeda kepercayaan atau berbeda agama. Lalu yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup antar sesama manusia, umat beragama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang keenam, yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain atau siapapun itu. Lalu yang kedua, yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin-poin yang harus kita amalkan dari sila kedua ini yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaannya. Lalu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap saling tenggang rasa, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu poin yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Hal-hal yang harus kita amalkan yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dari negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu juga mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, dan juga mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Di antaranya hal-hal yang harus kita amalkan yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Lalu juga di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Lalu yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap, suasana keluargaan, dan kegotong royongan di lingkungan sekitar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.